Ini tulang manusia, kaki. Bentar ya. Ini kayak ada wanginya ya. Baunya tuh khas. Kakinya ada yang kayak ngusap atau megang gitu. Terus temennya lagi satunya kakinya ditarik. Terus beres itu selimutnya ditarik. Terus nggak lama badannya dicakar, jadi punggungnya tuh ada bekas cakar gitu. Yang kuntilanak ribu itu. Ya di sini susternya anak ngeliat di sini lagi duduk. Kalau saya lihat di sini. Nah di sini berdiri. Dia lagi main Roblox di sini tiduran. Roblox di sini mainnya. Tiduran terus sekitar jam 2 jam 3 sampai malam mainnya, dia ngelihat ada orang dari sini ngintip gini mas. Ngintip gini. Iya, ngintip duduk gini. Oke guys, jadi pada hari Senin tanggal 2 Maret ini, sekarang itu jam setengah 6 ya, waktunya buka puasa sih sebentar lagi. Dan pada jam 7 nanti kita akan OTW ke Bandung. Sekarang di Kediri, dan ini kita mau berangkat ke sana setelah membatalkan puasa ini ya. Jam berapa bang? Ini habis buka puasa jalan kita. Habis buka puasa kita jalan ya. Jadi kita naiknya itu naik kereta 10 jam dari sini. Start dari stasiun Kediri sampai ke Bandung, kita berhenti di stasiun Kiracondong. Oke, sampai jumpa ke video berikutnya guys. Udah siap? Tuh di luar ya. Oke guys, kita keluar hotel dan check out menuju ke stasiun Kediri. Premium 2 nih. Premium 2 masih di depan. Oh, ini premium 2. Mau berangkat mas? Oh langsung. Oke. Kantor Gubernur Jawa Barat. Sudah sampai rumahnya tusuk sate. Langsung dari mana? Helmi Ajar. iya Dari
itu ya, Ayunda ya. Ya? Iya, Oh itu ya. Boleh masuk. iya. Dan kali ini aku sudah berada di salah satu rumah yang paling angker di area Bandung Raya ya. Dan rumah ini dijuluki rumah Conjuring yang sudah ada sejak tahun berapa ini Mbak? Di sini Mbak? Dibangunnya sekitar 887. Oke, aku boleh tahu namanya dulu Mbak. Boleh, nama Iya. saya Ayunda, dipanggilnya Ayunda. Dari kecil di situ ya. Dari kecil di sini, dari Orang tua? 91. Orang tua lahir. juga di sini. Orang tua dari 86 87 lah awal rumah dibangun sudah tinggal di sini. Cuman kalau orang zaman dulu kan bangun nyicil-nyicil ya Mas. Jadi sudah tinggal di sini sambil bangun, beres-beres dibangun itu 92. Tahun 92. Betul. Oke. Dan Mbak Ayu ya. Iya, Mbak Ayu boleh. ini ke tahunnya itu angkernya mulai umur berapa sih? Mulai saya tuh memang dari saya kecil kan dulu di sini ada usaha orang tua di sini itu suka denger kayak pegawai-pegawainya orang tua itu ngomong ada ini ada itu, tapi saya kan masih kecil belum ngerti ya. Sampai akhirnya pas SMP itu saya ngalamin sendiri, baru di situ saya kayak oh bener di rumah ini tuh ada sesuatu gitu. Yang berdampingan sama kita keluarga tinggal Sesuatu di sini. yang aneh gitu Betul, ya. Sudah mungkin kerasa ya, gitu ya. mungkin mereka juga sekeluarga, kita sekeluarga tapi mereka nggak kelihatan gitu Mas. Oke. Tapi emang kebetulan ini rumahnya tusuk sate gini ya. Tusuk sate betul. Kenapa sih kok milih di sini? Gak tahu ya, dulu orang tua milihnya di sini. Terus karena ini tusuk sate, kebetulan kan nenek juga kan dulu paranormal. Jadi mungkin untuk menjaga rumah ya, karena tusuk sate kan katanya energinya nggak bagus. Jadi sebelum dibangun tuh kayak ada ya ritual kejawen gitu loh Mas. Oh gitu. Emang dari Jawa Mbaknya? Saya dari Jawa, dari Blora. Dari Blora. Betul. Jadi dengan ritual-ritual seperti itu untuk Iya, menangkal menangkal. energi-energi negatif gitu Betul, ya. betul gitu. Terus pernah panggil orang yang pinter juga katanya kalau rumah tusuk sate tuh jadi jalur apa? Jalur makhluk lain, kalau ke dunianya tuh pasti jadi jalurnya gitu. Iya, jalur ke dimensi lain ya. Iya, betul. Tapi apa bener di sini rumahnya ini termasuk kita masuk ke alam lain gitu? Nanti boleh dicoba Mas. Oh gitu ya. Aktif banget. Oke Gitu. oke. Ini rumahnya gede banget, Mbak. Kira-kira berapa meter ini? Sekitar 1000 meter persegi. 1000 meter Ya, persegi ya. 1000 meter persegi. Gedenya kayak gini hanya ditempatin berapa orang ya? Kita cuman berempat. Cuma berempat. Cuman berempat. Jadi mbaknya sama suaminya Iya, sama sama anaknya. anak sama yang di rumah kerja. Oh, 4 orang aja Cuma ya. 4 orang. Jadi selama tinggal di sini sampai sekarang ini yang paling sering Paling sering apa Mas? di apa ya? Dikasih interaksi gitu lah. Itu tamu. Tamu. Tamu pasti. Oh. Jadi kalau ada tamu dari luar kota, entah itu saudara, teman apa, nginep di sini, itu pasti kalau nggak dikasih lihat, dikasih rasa gitu, apa dikasih experience lah, mereka pasti cuman betah semalam, besoknya minta pulang. Minta pulang. Jadi kayak waktu itu ada ponakannya suami nginep di sini bawa temennya, terus dia tuh ngobrol ke aku, tau nggak Onti, aku tuh semalam sampai tunjuk-tunjukkan tahu sama temen aku salah-salahan, kamu yang narik kaki aku. Jadi mereka ada yang narik kakinya, jadi mereka kayak tunjuk-tunjukkan, kamu tarik kaki aku ya, loh kamu yang tarik kaki aku, kayak gitu. Kayak gitu ya. Sampai Terus ke fisik gitu ya. iya di sini kalau ke tamu di kamar atas itu kamar tamu. Nah terus ada lagi kayak temennya kakak dari Malaysia datang berdua nginep di atas. Terus besoknya saya lihat pagi-pagi tuh udah beres-beres mau berangkat nih, saya lagi di sini mau berangkat sekolah, terus ngelihat mereka udah bawa koper. Terus saya tanya ke ibu saya itu pada mau kemana, mau pada pindah ke hotel, nggak betah katanya. Semalam Kak Iqbal kakinya ada yang kayak ngusap atau megang gitu. Terus temennya lagi satunya kakinya ditarik, terus beres itu selimutnya ditarik, terus nggak lama badannya dicakar, jadi punggungnya tuh ada bekas cakar gitu. Ada bekasnya. Ada bekasnya merah gitu. Kayak di film-film gitu ya. Iya, makanya itu saya bener-bener terrecord di memori saya. Ternyata hantu tuh bisa nyakitin ya. Dari situ saya kayak takut, tapi kayak lebih ke takut nyakitinnya itu loh Mas, gitu. Nah terus ya tamu-tamu temennya suami, temen kita kalau ke atas tuh mereka merasa merinding. Terus temennya suami ada bawa istrinya, mungkin diganggu apa besoknya pulang, selalu seperti itu. Selalu seperti itu Kalau ya. di atas ya. Dan sering banget ya. Sering banget. Terus sering kalau yang di atas itu sering nampakin juga, kita panggilnya di rumah tuh semua tamu pun teman-teman udah ngerti kita panggilnya di rumah si Kribo, karena kayak beberapa orang yang lihat termasuk saya tuh kayak bentuknya kayak rambutnya tuh besar Acak-acakan gitu, gitu ya. acak-acakan besar, terus putih aja gitu. Kuntilanak itu ya.
Mungkin ya. Mungkin ya. Nggak Cuman takut ya, Takut ya. tapi dia nggak tahu ya kalau ke orang rumah nggak ganggu, cuma nampakin. Nah waktu itu pernah panggil orang indigo, kita belum ceritain, taunya dia pakai kartu dulu, ternyata relate. Terus si orang itu cerita katanya si cewek itu tuh dulu kan ini ladang gitu, kawasan komplek Belanda ya Mas, karena di sebelah ada bangunan kantor VOC Belanda. Nah, Pas sebelah ini? Iya, di sebelah komplek Oke, ini ada. Terus ini tuh ladang, jadi ada ibu-ibu kehilangan anaknya, terus dia gila mencari anaknya terus sampai dia gila, terus meninggal. Makanya wujudnya katanya keribo seperti itu karena dia stres gitu loh. Nah itu tapi saya nggak tahu bener apa enggak ya. Cuman ceritanya kalau dari beliau seperti itu. Kebetulan belum diceritain, tiba-tiba udah cerita gitu, akhirnya saya relate. Oh iya bener, emang kita suka lihat ada yang keribo gitu. Gitu ya. Di rumah, di tangga. Jangan-jangan di sini ada sebelah sini loh. Sebelah sini ada kantor bangunan Belanda besar itu, termasuk terkenal di sini. Dulunya tuh bekas kantor VOC gitulah. Kantor VOC Belanda katanya ya. gitu ya. Ada kuburannya. Di belakang sini ada kuburan makam Belanda sama makam keluarga. Keluarga Belanda. Keluarga enggak, ada keluarga orang sini, terus dia ada makam keluarganya di sini juga. Gitu. Ini makamnya nempel sama dinding dapur. Jadi waktu itu saya, ibu saya, kakak saya lagi ngobrol-ngobrol di dalam di dapur sampai jam 11 malam. Mungkin kita berisik ya, ngobrol, cengengesan, ketawa-ketawa. Terus ada yang dinding dapur tuh ada yang gebrak itu, buk gitu. Dari sebelah ini? Dari sebelah. Nah terus kan ibu saya tahu ya itu di sebelah tuh kuburan. Terus sudah jangan berisik. Terus ada lagi yang lempar batu 2 besar-besar gitu di kolam, ke arah kolam. Akhirnya setelah ada yang lempar batu, ibu saya bilang ya udah masuk aja yuk, kayak kita ngeganggu, udah masuk aja, tidur. Ya udah akhirnya kita masuk. Gitu. Nah ini kita boleh masuk ke rumahnya untuk bereview sedikit ya Mbak ya? Boleh ya. Oke, dianterin dong. Ayo silakan. Oke guys. Taman. Ini taman ya? Ya di sana ada bekas workshopnya orang tua dulu. Nah workshop furnitur. Nah itu suka ada kayak bunyi orang-orang kerja kalau sekarang di tuh kalau malam ya. Sampai sekarang ini? Iya, makanya nah sama ini kan kita tutup ya Mas pakai greenhouse. Boleh ke sana Mbak? Boleh. Greenhouse. Iya, kenapa kita tutup tuh biar bisa dikunci dari luar, karena suka ada bunyi. Ini kan ada pompa air Mas, ditutup pakai seng. Oh. Nah pompa air ini kalau diinjek kan dia bunyi. Iya. Nah bunyi gitu kalau ada orang jalan tuh. Iya. Nah kita suka denger tiap malam tuh ada orang jalan gini, tapi kita mikirnya takutnya orang. Jadi kalau orang kita tutup ini biar nggak bisa kesini, walaupun sebenarnya secara logis bisa masuk dari sebelah ya, tapi kita tutup aja biar takutnya orang gitu. Tapi sampai sekarang juga masih suka ada bunyi gitu. Kalau kucing kan nggak mungkin sekencang itu ya Mas. Iya. Iya kayak gini jalannya ya. Tuh gini. Nah ini di sini nih. Oh. Nah gitu, ini selalu ada gitu. Sekarang pun padahal ini kan ditutup, tapi masih ada bunyi gitu kayak orang jalan. Masih ada ya? Waduh. Kebetulan kan kamar di depan nih kita, jadi kedengeran. Ngeri banget ya. Jadi kayaknya di seluruh rumah ini ada interaksi deh. Interaksinya kuat banget. Kuat banget ya? Kuat banget interaksinya, tapi karena dari kecil ya, jadi sudah berdampingan gitu kali ya, udah terbiasa. Udah terbiasa kayak, ya, tapi tetap aja takut ya Mbak? Takut sih. Kalau udah sore ke malam itu serem. Medeni. Oke, gini kita masuk ya. Oke. Permisi Mas. Mari. Yuk. Oke. Ini ruang tamu ya. Dulu kita simpan lukisan di sini, tapi lukisannya itu suka gini Mas, di jam yang sama. Jadi kita turunin. Padahal nggak ada angin loh ini. Nggak ada angin. Iya loh. Sore-sore lagi, selalu di jam antara jam sore ke maghrib gitulah. Ada nggak benda-benda pusaka di sini, Mbak? Kalau di sini mungkin ini karena dulu kakek. Mana itu? Buyut paranormal. Oh ini. Ya, nah ini tuh kata ibu saya, ini tuh tongkatnya kakek buyut. Ini bambu loh. Iya. Bambu loh ini. Boleh diangkat? Boleh ya. Nah ini tuh ibu saya tuh bilangnya pokoknya ini nggak boleh dipindahin, harus di rumah bagian depan karena buat jagain rumah. Oh gitu, jadi nggak boleh diapa-apain, hanya taruh di sini ya? Iya. Kalau dulu di kamar saya, karena kamar saya kan di depan, jadi taruh di pojokan
kasur gitu. Tapi sekarang saya sama suami pindahin ke sini karena takut. Oke, ini kita kemana Mbak? Nah, ini nenek Ini saya apa nih? paranormal. Oh, ini saya, neneknya. ya. Boleh dibuka Mbak? Boleh, monggo Mas. Oh, ini Maaf ya, misi berdebu. ya. Ya. Oh, ini neneknya. Jadi kayak paranormal banget gitu ya. Rambutnya panjang, sepinggang. Ini anaknya ibunya nih. Ini kakaknya ibu saya. Oh, kakaknya ibu. Oh. Paranormal. Sampai terkenal ya, Mbak? Iya. Dulu di sini di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ya. Oke, ini ke ruang tengah ini, bukan? Tengah ya, ruang kumpul kalau ada tamu keluarga atau tamu yang teman-teman dekat kumpulnya di sini. Kumpulnya di sini. Maaf sebentar. Oke. Mas maaf berantakan ya. Nggak apa-apa. Santai. Ini yang apa ini? Yang ini kamar almarhum orang tua, tapi udah kita tutup karena jadi gudang barang-barang mereka kan. Gitu. Oh gitu. Cuman lampunya kita nyalain terus. Kenapa? Soalnya dari dalam tuh gini. Masa sih Mbak? Iya sumpah. Ada yang gitu? Iya. Dari dalam? Iya. Tadi saya lupa lagi ceritain, baru keinget sekarang. Nah ini. Ada yang gini? Iya, jadi kita nyalain terus. Setelah dinyalain nggak ada? Setelah dinyalain nggak terlalu lah. Nggak terlalu, Iya, tapi tetap ada. tetap ada. Cuman kan kalau di Islam itu kan katanya memang kalau ruangan kosong atau bekas yang meninggal apa nyalain aja lampunya karena kan pasti diisi jin atau jin korin atau Iya, apa iya, gitu. iya, Jadi kita bener. nyalain terus. Gitu. Ini kemana nih? Ke atas. Kamar Boleh ke tamu, atas? Boleh. Oh, ini kamar tamu ya? Ya, nah ini kribo itu di sini nongkrong. Yang kuntilanak keribu itu? Ya di sini. Oke, monggo Mbak, Beberapa duluan minggu Mbak. lalu Hah? yang susternya anak ngelihat di sini lagi duduk. Kalau saya lihat di sini. Nah, di sini berdiri. Saya lihat dari situ. Mbaknya ngelihat sendiri gitu? Iya. Gitu. Tapi lihat yang kayak sekilas gitu loh, Mas. Oh. Oh, ini kamar atas, kamar tamu. Kamar tamu karena nggak pernah ada yang berani ke atas. Jadi ini maaf kotor berantakan. Soalnya kalau yang disuruh beresin juga nggak pernah betah beresin ke atas sih, Mas. Ini kamar tamunya. Tamu ya. Oke. Yang katanya angker di sini. Iya, di sini yang selalu diganggu. Yang ruangan paling angker di sini. Iya, betul. Yang ada interaksi yang itu ya, interaksi yang aktif kayak nyakar apa di sini. Di sini. Oke. Itu Kamar mandi. kamar mandi. Kita kan punya teman orang Bali ya, Mas. Kalau orang Bali kan memang sensitif ya, walaupun mereka walaupun dia nggak percaya main gitu-gitu, tapi sensitif. Dia di sini baik-baik aja, tapi katanya pas pindah ke sini tuh kita ngelihat merinding gitu. Terus dia keluar lagi tuh. Nih ya, lihat, gua baik-baik aja. Pas ke sini merinding lagi gitu. Katanya gitu. Widih, Boleh, widih. monggo, Mas. Boleh ya? Itu ada Permisi. kamar mandi. Oke. Iya loh. Masa? Lo iya loh Mbak lo. Iya ya. Lo iya loh. Iya. Aneh ya. Lo iya loh Mbak. Iya, merinding ya. Loh. Oh iya ya. Maaf ya Mas, pegang. Gak Iya, apa ya, bener. merinding kan. Iya. Aduh. Terus ini kamar mandi. ya. Lo dibuka? Boleh, monggo. Boleh ya? Ya. Ini juga ada ruangan. Itu ruangan lagi. Ini kamar mandinya. Oke. Jadi dulu waktu kecil itu kamar saya di sini, kamar kakak saya di sini. Jadi nyambung gitu loh. Mas. Nyambung. Oh, ini banyak barang-barang ya. Iya Mas, barang-barang dari orang tua nambah barang saya. Ini manekin ya. Iya, dulu kan mama ini apa usahanya baju gitu, banyak barang-barang bekas usaha dia. Masih banyak loh. Oke. Sebenarnya ruangannya tuh enak ya, genah. Iya, genah loh, bener loh iki. Vibes-nya tuh yang nggak enak tuh vibes-nya. Jadi kita pindah jadi ruang tamu. Maksudnya pas saya sama kakak saya udah beranjak dewasa, kita pindah kamar di bawah. Ini jadi kamar tamu. Ini jadi kamar tamu. Oke. Ini ke mana ini? Kelihatan, Mas. Ada lagi ya? Ada. Oh, 1000 meter loh Mbak. Jadi gede loh. Iya, makanya kotor banget soalnya beresinnya. Ada berapa kamar sih? Kita tuh ada 4? 6 ya Mas. 6 kamar? 7, 7. Ini apa nih? Ruangan apa nih? Ini tuh ruangan kerja tadinya sama ruangan belajar Mas. Waktu kita Oh, kecil ini ruangan belajar. ruangan belajar di sini ya. Ya, ini tuh kan
lama nggak ditempatin. Jadi sempat kosong beberapa tahun lah. Terus saya dan suami nikah, tadinya di Jakarta pindah ke sini. Jadi makanya banyak yang masih berantakan gitu mas. Iya. Masih banyak yang harus kita benerin. Ini kamar anak. Oh, ini kamar anak. Ini di sini juga ada baru-baru banget sekitar November atau Oktober. Itu sepupu saya dari Bekasi kan kemarin tinggal di sini sama saya. Dia lagi main Roblox di sini tiduran. Roblox di sini mainnya. Tiduran terus sekitar jam 2 jam 3 sampai malam mainnya, dia ngelihat ada orang dari sini ngintip gini mas. Ngintip gini? Iya, ngintip duduk gini. Terus dia langsung tutup pakai selimut, langsung tidur katanya. Malam itu? Malam. Jam berapa? Sekitar jam 2 jam 3. Jam 2 jam 3. Widih. Di sini kamar anak. Kamar anak Nah, ini ya. terus itu juga ditempel sama nenek saya dulu. Yang mana? Nah, itu udah apa ya? Oh, tulisan Iya, mungkin. terus ibu saya bilang nggak boleh dicopot. Oh, itu mungkin bisa ya, Mbak? Iya, nunggu mas. Ayat kursi bukan ini? Kayaknya ya mungkin ya. Dari dulu itu dari saya kecil. Kok gundul ya? Ada gundul ya. Ini loh guys. Oh. Ah, itu. Kayak bukan ayat kursi ya? Iya, nggak tahu apa ya mas. Wah, nggak ngerti aku. Nggak berani Gundul. ngomong juga, iya. Gundul soalnya. Jadi nggak ngerti. Ini lanjut kemana lagi nih? Ke belakang. Angker juga nih belakang. Iya, nah jadi tuh dari dulu tuh kebiasaan di rumah ini tuh adalah setiap jam 5 sore tuh, ini kan rumah terbagi, ada rumah utama sama pavilion belakang. Nah jadi setiap sore itu kita harus selalu, ibu saya tuh berhenti semua aktivitas, yang kerja juga kita ngumpul di sini buat nonton gitu. Nah one day itu waktu itu saya masih SMP, kakak saya kuliah. Terus kita lagi nonton di sini nih mas. Lagi nonton, ini ruang nonton mas dulu. Nah kita lagi nonton di sini, saya duduk di bawah sini, kakak saya di sini, ibu saya di sini. Saya sama yang kerja duduk di bawah sini. Ini kan telepon dulu di sini. Iya. Ada telepon bunyi sekitar jam 7 malam deh kalau nggak salah, itu 7 sampai 8 malam. Saya ngangkat kebetulan. Itu yang bikin saya percaya, oh memang ada kehidupan lain di rumah ini. Saya angkat telepon. Ternyata temannya kakak saya. Terus saya kasih ke kakak saya mukanya memang udah kelihatan bingung. Terus dia nanya ke temannya, loh kok nelfon ke sini, tahu dari mana nomor telepon rumah? Nah kakak saya pada saat itu kamarnya di pavilion belakang. Terus temannya itu bilang ke kakak saya, iya tadi saya nelfon ke HP-mu, tapi yang ngangkat cewek. Terus dia bilang kamu lagi nonton di dalam rumah. Terus saya dikasih nomor rumah sama cewek itu, makanya dia nelfon ke sini. Kok bisa tahu gitu Nah kan? itu yang bingung, itu semua langsung bingung lah. Cewek sopo? Cewek kan cuma ada ibuku, aku sama yang kerja waktu itu 2 orang. Semuanya lagi pada di sini. Loh, iku sopo kata ibuku di belakang kalau gitu. Dan udah tahu gitu kan. Iya, siapa lagi kalau bukan Iya. yang penunggu sini ya? Iya, mungkin si Kribo itu. Si Kribo itu. Wah, kuntilanak Kribo Nah ini. itu udah terkenal sih, manggilnya kita Kribo. Jadi kalau manggil si Kunti ini dengan sebutan Kribo, Si Kribo. pasti datang nggak? Ya kadang kita ngerasain atau nyium atau ada bu suara atau mungkin hoki-hoki nampakin ya. Masa sih? Iya. Tapi memang gitu. Iya memang gitu. Gitu. Apalagi kalau orang baru datang kan mas kayak gitu, udah tamu, mudah-mudahan ada ditampakin. Rezeki lah ya, rezeki lah ya. Oke. Waktu itu pernah juga saya waktu kecil juga SMP, mungkin ya pokoknya zaman sekolah masih kecil, saya tuh lihat di sini itu kan ada ruang cuci, nanti di situ kita lihat mas ada ruang cuci. Saya lihat ke sini kayak ada ibu saya lagi nyuci piring. Terus saya panggil, ibu. Ternyata ibu saya lagi di kamar, suaranya dari kamar. Terus saya nyamperin, loh itu yang nyuci siapa? Nggak tahu, orang ibu di sini. Terus saya balik lagi ngintip ke sini. Orangnya udah nggak ada, tapi suara airnya masih ada gitu. Suara airnya masih ada? Iya, masih nyala airnya. Masih nyala? Iya. Waduh. Terus saya lari lagi lah ke ibu saya, takut gitu ada yang nyuci di belakang. Ini tadinya nggak gini mas, tadinya kayak rumput, taman rumput kosong gitu. Itu apa, medeni banget kan, serem banget. Jadi kita rubah suasananya gini biar nggak terlalu takut, tapi ternyata
ya nggak begitulah minimalis. Jadi ruang santai di sini ya. Jadi ruang santai, Ya. kalau suami ngumpul sama teman-temannya. Oke. Ini belakang dapur. Dapur, nah yang makam itu di balik dinding ini. Makam Belanda di balik Iya, dinding di ini. balik dinding ini. Oke. Jadi, waktu itu tuh ini posisi kolam tuh masih belum kayak gini ya, kolam jadul dulu tuh lebih lebar gitu. Ini juga belum ketutup. Batunya tuh dilempar ke sini. Batu Batu ya. dari makam ini dilempar ke sini. Besar-besar Waduh. segini. Jadi kelihatan dong. Kelihatan. Nah, dulu di sini ada bangku. Saya, kakak saya duduk sini, ibu saya duduk di situ. Di meja makan terus lagi gedor-gedor di dinding ini nih. Gini, Gedor-gedor. Mas. Gini dulu bunyi duk gitu ya? bunyi gini. Tapi lebih kenceng ya. Waduh. Duk 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 gitu. Terus ibu saya bilang, "Jangan berisik," katanya. Terus kita masih ngobrol. Batu itu melempar, baru kita lihat-lihatan gitu. "Oke, masuk aja," kata ibu saya. Udah malam juga, udah harus tidur, keganggu kayaknya. Jadi kita masuk aja. Itu malam. Malam jam 11. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Horor banget. Lagi ngumpul waktu itu, kakak saya kan udah kerja di Jakarta, tinggal di Jakarta, lagi pulang, jadi kita sampai malam gitu loh Mas, ngumpul. Oh. Ini kemana lagi, Mbak? Kesini Mas. Ini kamar pembantu gitu. Iya, kamar yang kerja. Kamar yang kerja. Mandi. Oh, oke. Nah, yang tadi tempat cuci piring ini. Oh, ini cuci piring yang airnya masih ngucur tuh. Iya. Iya. Masuk ke situ. Nah, ini laundry room buat nyuci sama nyetrika. Misi, Bu. Kan yang setrika suka setrika di sini. Ini kan tadinya ruang konveksi orang tua. Iya. Sama di sini ada kamar kakak saya yang saya ceritain itu. Mm-mm. Sekarang kan udah nggak kepake, Fungsi, jadi kita tutup terus. Nah, si Ami, kita panggilnya Ami yang tadi tuh, kalau lagi nyetrika suka dengar kayak suara orang nafas gitu, gitu. Oh ya? Atau enggak orang jalan gitu, orang batuk, Batuk gitu, ya. sama ini mungkin angin ya, dia gini-gini. Mana ada angin di sini? Iya ya, nggak ada. Nggak ada angin loh. Mana ada angin? Saya berpikir positif Mas, biar nggak takut. Iya. Gitu. Nah ini Ini bisa masuk. tapi udah jadi gudang. Ini nembus ke yang halaman tadi, yang bisa nembus ke greenhouse tadi. Sebelah Mas. tadi ya. Betul. Oh, tembusannya sini. Iya betul. Dulu kamar kakak saya di sini. Oh. Udah jadi gudang Mas, maaf ya. Iya nggak apa-apa. Nah, Oh kayak gini. Ini konveksi ya. bertahun-tahun kosong kan, jadi kayak gini lah. Nah dulu tuh di situ kan komputer Mas, jadi di rumah ini tuh komputer ditaruhnya di kamar kakak saya cuma satu. Saya tuh jadi kalau mau main internet, zaman internet masih 0809 harus di kamar kakak saya. Saya payetlah internet itu kalau nggak salah saya SMA, kalau nggak salah ya saya SMA. Main internet, main komputer gitu sampai pokoknya sekitar jam 9 malam. Nah kalau kita lihat kalau kita lihat ke depan kan ini ujung mata kelihatan ya Mas, di samping. Nah saya lagi main komputer gini, ini tuh di samping tuh saya ngelihat kayak ada hitam bulat gede itu yang tadi yang rambut gede gitu, putih bawahnya. Nah cuma kan kalau orang jalan normalnya tuh kan ada pergerakan gini ya Mas. Iya. Kalau ini tuh kayak naik skateboard gini, tapi pelan. Gitu. Terus saya di situ langsung, skribo nih kayaknya. Skribo. Terus tuh langsung, tapi saya mencoba untuk positive thinking. Waktu itu ada saudara kan, cowok kerja di sini, tinggal di sini. Saya panggil, Mang Wai. Ternyata bukan, nggak ada nyaut. Terus saya kayak mau lari ke depan gitu, tapi karena takut jadi nggak bisa lari, jadi saya jalan cepet. Terus saya lihat semuanya ya udah di dalam. Mang Uwai apa tuh di dalam. Tadi ada yang ke belakang nggak ada, pada di sini nonton. Waduh, ganjil tuh ya. Itu sampai sekarang saya ingat. Itu ke belakang lagi apa tuh Mbak? Ini tuh ruang jahit, dulu ruang konveksi. Nah di sini dulu ada pohon pisang Mas, baru kita tebang akhir tahun kemarin. Di sini. Karena suka ada Mr. P itu kan pocong ya. Jadi kita tebang, terus kita tanya Ustadz juga kan, udah tebang aja lah, emang rumah-rumah itu kan biasanya pohon pisang, pohon singkong tuh suka jadi rumahnya itu kan, jadi kita cabut gitu Mas. Jadi memang siapa yang sering tambahin pocong ini? Ibu yang kerja, atau yang kerja. Dulu kan ini ada penjahit ya. Kadang suka sampai malam tuh, pulang sampai malam gitu ngeliat gitu. Terus yang kerja di rumah apa ngeliat. Kadang tuh saya pernah Mas satu kali, tapi saya tuh sampai sekarang ini mimpi apa enggak, tapi saya percaya
percaya nggak percaya ini kayaknya nggak mimpi, karena waktu itu saya tidur di kamar mas. Iya. Saya tidur di kamar, kasur saya tuh memang menghadap ke arah pintu. Saya lagi tidur sama tante saya waktu itu nginep di sini. Nah, pas saya tengah malam kan suka kebangun haus gitu ya mas. Pokoknya saya bangun, pas saya bangun tuh pintu kamar saya udah kebuka, terus ada pocong. Saya bener, iya sumpah saya masih ingat banget sampai sekarang. Jadi kayak dia mukanya putih, terus matanya itu putih, tapi matanya putih nyala gitu, terus kayak rada ada hitam-hitamnya. Saya sampai sekarang masih ingat. Nah terus saya takut, saya nungkup gini, tiba-tiba saya bangun udah pagi aja, tapi posisi saya bangun itu masih gini gitu. Tidur jadi gitu, kayak tidur. Jadi kan tadinya saya tidur gini, terus bangun di depan ada pintu, itu ngelihat pocong itu yang matanya putih nyala itu. Terus saya posisi karena takut saya nungkup gini, jadi tadinya saya tidur ngadep sini, jadinya gitu. Gini, pas bangun saya posisinya gini. Nah saya tuh percaya nggak percaya apa itu mimpi apa enggak. Kalau misalnya mimpi nggak mungkin saya posisi bangun kayak gitu kan mas. Gitu. Ngeri banget ya. Iya. Sampai kayak gitu loh. Iya. Dan di samping itu ini kan rumahnya kan masih aktif, ada orangnya. Dan kita biasanya kalau ekspor itu kan ke rumah-rumah kosong atau ke tempat-tempat peninggalan zaman dulu gitu kan, itu kan bener-bener angker gitu loh. Dan ini ada orangnya, rumahnya aktif, hantunya juga aktif Banget gitu ya. Kayak lampu kita udah nyalain, ada yang matiin lagi, nyalain lagi, matiin lagi. Atau enggak pintu itu tadi, pintu geser itu mas, dia kemarin baru aja berapa minggu lalu dia tuh ngebuka tutup sendiri gitu, kayak ada orang mau masuk. Tapi dulu pun pernah kayak buka sendiri, nutup lagi. Terus kulkas yang di dalam itu buka sendiri, tutup lagi gitu. Kulkas dia, padahal gak ada angin loh. Iya, kalau kulkas juga ada angin kan berat ya mas. Iya berat loh, dan nempel iya, stuck kan? gitu kan. Terus di apa ini mas, pak lemari sambil kita lihat. Iya. Nah ini lampu ini waktu itu udah kita nyalain, mati lagi, nyalain mati lagi, atau enggak nanti kita matiin dia nyala lagi gitu ya. Dia nyala lagi sama lampu di sini, Lampu yang di garasi ini. Oh. Nah ini pintu ini dulu tuh emang suka, ini kan pintu geser ya mas. Kalau dia ketiup angin logikanya dia kan akan begini ya. Iya. Kalau ini tuh kemarin berapa minggu lalu tuh gini mas. Oh iya? Iya. Ini itu bukan yang, ketiup angin namanya mbak. Iya. Iya kan? Itu yang lihat saya sama susternya anak. Jadi saya lagi tidur di kamar anak malam-malam, susternya anak di sini tidur. Terus kita emang udah gelisah gitu, tanpa kita saling tahu satu sama lain gelisah gitu. Terus kita lihat ini tuh begini. Awalnya kita dengar bunyi gininya. Terus pas kita lihat ini tuh gini. Ini bukan angin loh ya. Iya. Akhirnya saya mau ngunci ini, tapi saya takut mas. Jadi saya nunggu aja. Taunya susternya itu inisiatif, mungkin dia takut langsung dia lari ngunci ini set gitu. Karena takut ya. Tapi ini juga dulu pernah zaman masih ada almarhum ibu saya. Ya gini nih, ngebuka gini gitu. Nanti ibu saya ditutup lagi gitu. Karena emang sudah paham ya. Iya betul. Di sini ada nggak? Apalagi kayak buka ini. Ini juga. Ya gini pelan-pelan nih. Terus nggak ada angin juga ini di dalam ini juga. Kayak gini loh. Gitulah. Kulkas juga ya. Ya barang pindah. Terus gelas bergeser, pecah gitu. Waduh. Gitu-gitu deh mas. Mistis banget ya. Di sini ada nggak peninggalan ibu gitu? Peninggalan ibu apa ya? Yang gimana mas? Yang kayak misalnya ini kan, maaf ya, di sini kan banyak jin ya, kayak kuntilanak dan lain-lain. Nah, biasanya kan kalau makanan jin itu kan di Muslim itu kan tulang. Ada nggak tulang kayak gini? Ada sih, kebetulan kan memang. Oh ada? Ibu, iya, karena orang tuanya ibu tuh kan paranormal. Kakeknya, neneknya, terus ke ibunya, dan kejawen gitu ya. Jadi memang ibu saya tuh kuat juga mempercayai yang seperti itu. Nah, sebelum ibu saya meninggal tuh 2020, memang berapa bulan sebelum meninggal tuh, itu tiba-tiba mungkin tanda-tanda orang mau meninggal ya mas ya. Jadi dia tuh ngasih tahu ke saya, non ibu mau nitip sesuatu.
ini nggak boleh, ini harus ada di rumah. Tapi kalau misalnya Nonon pun pergi, misalnya udah menikah, pada saat itu kan saya belum menikah, kalau kamu menikah nanti ya ini mau dibawa ke rumah boleh buat jagain rumah, katanya gitu. Jadi ini juga saya waktu itu baru taunya tahun 2020. Baru tahu itu. Baru tahu 2020. Dia kasih tunjuk ini ditaruh di sini. Aduh maaf ya. Gak apa-apa Mbak, santuy. Nah ini tuh kata ini tuh yang jagain rumah lah. Ini sama ini. Terus ini tuh tulangnya nenek moyang, tulang kaki ya, tulang kaki dari kakek saya ya. Ya begitulah Mas. Boleh aku pegang? Janganlah ya. Gak apa-apa. Gak ngerti juga sih, tapi kalau mau pegang silakan ya. Gak apa ya. Soalnya aku Misi kan ya. gak melanjutkan ya untuk hal yang gitu. Misi ya. Bismillah. Bismillah. Oke, ini tulang ya teman-teman. Tulang Tulang. kaki. Terus dibentuk karena memang tujuannya untuk ya kayak dibuat pusaka-pusaka gitu, kayak keris gitu. Jadi runcing gitu ya. Tuh. Ini tulang manusia, Ini kaki. juga, saya juga nggak tahu ya, saya Terus boleh ini? pegang apa enggak. Tapi Ini keris Mbak. iya, Nah, misi ya. ya. Gak apa-apa kok keris. Keris apa ini? Bentar ya. Itu kayak ada wanginya ya. Baunya tuh khas. Siapa nih ya namanya ya? Kalau keris gini Mbak, ini biasanya orang dulu buatnya nih dari batu meteor. Jadi kepercayaan orang zaman dulu kan kalau ada sesuatu dari langit itu dianggapnya tuh Dekat dengan Tuhan kan gitu ya, dekat dengan dewa atau Tuhan. ini apa lagi nih? Isi. Boleh dipegang Mbak, tolong Mbak. Oh, ini kayak pisau biasa sih, cuman kayak keris nih ya. Dulu tuh kan ada juga pedang yang Pak Mas di atas kayak golok tapi panjang gitu, Iya, kayak samurai di atas. Di atas. Aduh pusing aku. Bungkusnya kayak gini, saya ingat hitam. Nah cuman pada saat itu tuh kan kemarin lah ya, tahun 2021 dibawa sama dikasihin, lebih tepatnya diserahkan ke kakak saya karena karena kata om saya itu ini tuh harus diturunkan ke keturunan yang laki-laki katanya. Jadi dikasihin ke kakak saya, terus tapi sama kakak saya dikasihin lagi ke om saya, jadi sekarang ditaruh di om saya. Cuman itu nggak tahu ya. Biasanya sih gini harus diturunkan ke keturunannya. Nah kalau ini Biasanya. itu geningku ya biasa. Jadi cuman ini aja sih. Iya mungkin sama Barang-barang ini. nggak ada lagi. Ini kayu-kayu apa nggak tahu. Terus sih, Mas, Oke, nah yang siap. dititipin ke saya ini doang tuh 2020 ya, sebelum ibu saya meninggal. Dia baru ngasih tahu ini. Baru tahu ini ya. Baru tahu. Jadi selain ada kuburan di sebelah, kuburan Belanda sama apa tadi ya? Kayak sebelah ini apa Mbak? Kantor ya? Sebelah sini bekas workshop furnitur Bekas- orang tua. Bekas workshop furniturnya orang tua. Jadi ada lagi peninggalan dari orang tuanya teman-teman yang berupa kayak pusaka gitu ya. Dan memang disinyalir kalau misalnya ada pusaka ini rumahnya ini menjadi adem gitu. Karena untuk melindungi Tusuk sate ya Mas. karena Tusuk sate. karena tusuk sate itu tadi ya. Ya orang zaman dulu kan percaya kalau tusuk sate kan katanya menyedot energi negatif. Iya benar. Jadi mungkin ditaruhin gitu. Ya wis ini nanti lanjut explore malam nggak apa-apa ya Mbak? Ya nggak apa-apa ya Mas, nginep di atas. Oke siap, lampunya dimatiin ya. Ya boleh. Oke. Ya wes teman-teman, jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari Adventure. Oke, aku Helbi. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lain. Peace.